Berdiri di sana. Oke. Satu. Kita mulai kan? Ini dipotong. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita boleh berkumpul untuk mengikuti kegiatan acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Marjuni. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 158 Rimbomulyo. Kita langsung saja ke acara kita. Yang pertama yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 158 Rimbomulyo kepada Bapak dipersilakan. Jadi Kak, masuk nih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih ramah sehat, dalam panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam belajar. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan, saya sebagai kepala sekolah ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan CGP yang alhamdulillah di SD Negeri 158 ini yang sedang belajar, mudah-mudahan Bapak Marjuni tuntas, dan yang saya harapkan sekali setelah Bapak Marjuni nanti ada guru-guru yang lain yang menyusul, karena ini berkaitan untuk masa depan belajar anak didik kita. Maka dari itu Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan atau malas atau tidak mau ikut, ya. Nanti Bapak Ibu kena sistem, ya Bapak Ibu sendiri akan menyesal setelah tidak ikut. Maka dari itu bila ada kesempatan, mari kita sama-sama ikuti, ya, supaya nanti di kemudian kita bisa mengharapkan hasil yang kita capai. Untuk itu pada pagi hari ini kita sama-sama dukung, kita sama-sama support, kita berikan semangat kepada Pak Marjuni yang sedang melaksanakan CGP. Semoga berhasil sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Marjuni. Saya sebagai kepala sekolah tetap mendukung sepenuhnya supaya dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Selamat kepada Pak Marjuni untuk jenjang berikutnya. Semoga sukses. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Marjuni SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan Majelis Guru SD 158 Rimbomulyo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat ridho serta karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan kelas 6 ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak berselawat kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam kegiatan ini yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah memberi motivasi, dukungan, begitu juga dengan Bapak Ibu rekan-rekan Majelis Guru yang selama ini sudah
memberikan dukungan, sudah bisa diajak berkolaborasi dalam hal kerjasama untuk memenuhi tuntutan kami sebagai calon guru penggerak. Seterusnya dalam kesempatan ini juga saya berdirinya saya di sini Bapak Ibu bukanlah menjadi seorang yang hebat, bukanlah berarti saya mempunyai kemampuan yang lebih daripada Bapak Ibu sekalian. Di sini tujuan saya adalah hanya ingin berbagi dan juga belajar. Saya yang belajar ini juga merupakan tuntutan daripada salah satu tugas kewajiban kami yang kami ikuti dalam pelatihan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan juga pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita di sini hanya sekedar sharing ya, kita diskusi, bukan artinya saya menggurui. Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata budaya positif yang ada di dalam benak kita, budaya itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Ya betul sekali. Jadi budaya itu adalah hasil olah pikir, olah rasa dan juga olah rasa, ya, yang mana kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini, mudah-mudahan akan menjadi tempat ataupun lingkungan yang nyaman bagi peserta didik kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Ya, di sini selamat datang para guru hebat. Mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ada pertanyaan tematik, jadi berkaitan dengan suatu pernyataan, Bapak Ibu silakan bisa setuju ataupun tidak setuju. Pertanyaan tematik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana ini Bapak Ibu? Saya setuju. Setuju? Boleh mungkin yang angkat tangan yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju? Bu Irma tidak setuju. Iya. Nanti ya, seterusnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti ini, membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ini pemberian hukuman. Hukuman itu kan misal kita suruh anak dalam membersihkan sampah, membersihkan halaman, bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Seterusnya, ini bukan arti benar salah, nanti setelah ini kita akan bahas, kita akan mencoba bersama-sama mengikuti pemahaman dari materi, nanti akan kita temukan jawabannya sebenarnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju tidak ini? Itu yang Setuju ya? lebih setuju. Lebih setuju lagi. Kalau Pak Yanto gimana Pak Yanto? Setuju Pak. Setuju ya? Memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Baik Bapak Ibu, ini hanya sekedar pemantik ya. Kita lanjut. Ini konsep utama modul budaya positif yang kami pelajari ya. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru ini. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi bagaimana kita menindak
suatu permasalahan pada anak, ya. Ya, kita masuk di segi positif. Pembelajaran dengan paradigma baru direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu, paradigma baru proses pembelajaran kita ini di sini mengubah mungkin cara pandang kita yang selama ini, ya, dalam mendidik dan juga mengajarkan anak itu. Untuk kurikulum merdeka ini terutama, ya. Jadi inilah tujuan apa namanya itu yang paling penting dari tujuan kurikulum merdeka itu inilah. Jadi mencapai nilai karakter ataupun profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 nih pembentukan karakter yang diutamakan di kurikulum merdeka ini, yang mana ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Inilah tujuan utama dari pendidikan kita, adalah pembentukan karakter, utamanya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk perubahan paradigma ini sedikit kita bermain, Bapak Ibu. Ini kita bermain dalam hal kepalan tangan, Bapak Ibu. Coba, ada A dan B. A itu adalah Anda sendiri, Bapak Ibu. Yang B itu adalah teman ataupun orang lain. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menyobek secari kertas. Tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tidak apa-apa, mungkin kita dengan merenung saja, membayangkan, tidak usah kita menyobek selembar kertas, Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang coba Bapak Ibu bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu sekarang ini, apa sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Ya, terserah Bapak, pokoknya Bapak bayangkan aja sekarang ini, apa sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu itu? Ya, dalam kehidupan Bapak itu apa yang paling berharga? Kesehatan. Ya, serah. Pokoknya ada yang kesehatan, ada yang keluarga, ada yang mungkin. Nah, coba sekarang tolong Bapak Ibu genggam yang sudah Bapak Ibu bayangkan itu, genggam, digenggam, ya, digenggam erat-erat. Teman Anda B ataupun orang lain ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, baik dengan berbagai cara, meminta apa yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Tadi kan sudah terbayang kan, apa yang Bapak Ibu genggam ini, apa yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Sekarang tiba-tiba ada teman Bapak Ibu ataupun orang lain yang ingin meminta dibuka kepala tangan Bapak Ibu itu. Teman Anda itu boleh dengan cara membujuk, minta, ya kan? Jadi kalau biasanya kita minta kan biasanya dibujuk dulu, ya. Nah, boleh dengan cara mengancam, mungkin kalau dibujuk tidak bisa, mungkin diancam, menghardik, merayu, menyuap, ya. Mungkin bisa jadi disuap. Ini mau saya bayar sekian, asal bisa dibuka, asal mau membuka. Gimana Bapak Ibu? Maulah Bapak Ibu membuka tangan, kepala tangan Bapak Ibu itu? Apa alasannya? Coba Bu Irma. Saya tidak mau karena saat dibilang tadi coba tuliskan benda atau sesuatu, yang saya kepala itu keluarga saya. Nah, mungkin saya kasih keluarga saya sama orang lain. Tapi kalau tadi yang saya bayangkan uang mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau keluarga mau disuap juga kan namanya keluarga tetap keluarga gitu. Mau disuap juga tidak bisa.
Oke, terima kasih Bu Irma. Jadi yang ada di kepala Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Itu kembali kepada Bapak Ibu. Karena apa? Dalam hal ini, ya, artinya dalam konteks ini kontrol atau kendali, ya, kendali pada dasarnya itu penuh membuka atau tidak, membuka ataupun menutup, itu kontrolnya hanya Bapak Ibu. Hanya pada kita sendiri kontrolnya, ya, bukan pada orang lain. Terkadang dengan dibujuk tidak mempan juga, kadang dipaksakan pun tidak mempan. Tapi ada juga yang mau membuka. Itu kembali kepada pribadi masing-masing, karena kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ini pemahaman paradigma yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, jadi ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada beberapa ilusi. Ilusi kita itu selama ini beranggapan, ya kan? Dalam mendidik anak itu kita selalu beranggapan. Ilusi guru itu mengontrol murid, ya. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa siswa itu bisa kita kontrol, bisa kita perlakukan semau kita. Itu ilusi Bapak Ibu. Jadi istilahnya ini termasuk miskonsepsi, konsep yang salah istilahnya, ya, yang keliru, yang selama ini yang sudah kita pahami bersama-sama. Ilusi bahwasanya yang pertama guru bisa mengontrol murid. Padahal kita tahu sebelum ini tadi permainan bahwasanya posisi kontrol itu hanya ada pada diri kita sendiri, walaupun itu siswa, ya. Terus yang kedua ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita beranggap kalau membuat seseorang bisa bersalah itu menguatkan karakter orang tersebut. Padahal itu ilusi, ya, itu tidak sesuai, tidak sebenarnya. Karena dengan membuat orang merasa bersalah, orang akan gimana ya jadinya? Mentalnya jatuh, Ibu. Mentalnya akan jatuh, dia tidak akan merasa percaya diri lagi. Nah, inilah kadang kita menganggap kalau kita membuat siswa kita sudah merasa bersalah, ya kita ya berarti sudah berhasil. Namun ilusinya ini. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kita menganggap bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita beranggapan, ini kita ya kan orang tua. Kadang itu kita punya anak, ya, punya keluarga, kita punya anak. Kita itu kadang beranggapan kalau kita sebagai orang tua itu bisa memaksa anak. Nah, ini yang konsep yang mungkin selama ini yang keliru. Nah, seterusnya Bapak Ibu, menurut teori ini apa yang terkadang menurut guru baik ternyata hanya ilusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang menurut kita ya itu baik, tapi itu hanya ilusi. Tidak sebaiknya guru mengontrol murid. Yang bisa dilakukan seorang guru adalah memberi pandangan ataupun penguatan positif, memberi opsi-opsi yang dapat dipilih oleh murid. Karena yang mengontrol jiwa murid ya hanya murid itu sendiri. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang bisa mengontrol jiwa murid ya termasuk murid ya hanya murid itu sendiri. Nah, ini ada pernyataan dari Stephen, ya Pak Ali, tulisannya Stephen kembali.
Jadi menurut Stephen ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Wah, ini sangat menarik sekali, sangat pas sekali. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan itu, ya sedikit-sedikit ubah perilaku Anda. Jadi kita ingin mengubah seorang anak, karakter seorang anak, ya tentunya yang pertama sekali kita harus menjadi teladan. Kita harus mengubah perilaku kita sendiri. Nah, ini menurut pandangan dari Stephen R. apa tuh Pak tadi? Covey. Ini Bapak Ibu, kembali lagi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, ya Bapak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya gini, jadi kadang kesalahan anak, ya kita anggap semuanya ataupun sesuatu yang anak bikin kesalahan, kita voniskan anak itu bersalah, padahal belum tentu baik. Karena terkadang itu anak membuat kesalahan karena ada tujuannya. Karena anak juga punya kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi, maka itulah kadang anak membuat kesalahan. Nanti mungkin sampai ke kebutuhan dasar. Seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang tadi ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, udah dibujuk tidak mau apa segala macam. Ini pemaksaan terjadi. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini konsensus apa ya, Pak? Kesepakatan. Kolaborasi dan juga kesepakatan ya. Jadi akan menciptakan pilihan baru. Yang terakhir itu model berpikir itu menang kalah. Kalau teori kontrol itu berpikir menang-menang. Ya menang kalah ini ya di satu sisi kita mendapat keuntungan ataupun ya untuk orang lain nanti akan istilahnya rugi, tidak mendapat untung. Seharusnya begini Bapak Ibu, model berpikir itu harusnya sama-sama untung. Ingat kita di pembelajaran IPA ada konsep apa nama itu? Simbiosis. Ya, ada 3 itu, simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasit. Ini termasuk yang parasit ini. Kalau yang ini baru yang mutualisme karena sama-sama menguntung. Ini peta pikiran disiplin positif Bapak Ibu. Jadi ini peta pikiran, nanti ada kita bahas 5 kebutuhan dasar yang seperti saya sampaikan tadi. Ada 5 posisi kontrol seorang guru itu harus gimana. Ini teori motivasi. Apakah makna disiplin? Berdasar dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin
dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini kadang berubah, ya, kadang berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini kita sering menghubungkan kata disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Anak berbuat yang tidak sesuai aturan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun aturan, yang tidak nyaman. Nah, inilah anggapan kita selama ini disiplin. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga merasa bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini gimana Bapak? Ya, berarti motivasi yang dijalani dalam diri. Kita menciptakan disiplin terhadap anak itu bagaimana? Motivasi yang kita timbulkan itu adalah motivasi yang dari dalam dirinya, bukan yang bukan dari luar. Yang dari luar bisa saja karena tadi pemaksaan, ya kan? Terus teori motivasi, Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Ada 3 macam ini, ya. Ada 3 macam teori motivasi. Yang ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu teori yang pertama, ya Bapak Ibu. Teori motivasi yang pertama menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua itu teori motivasi yang kedua itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri atau yang disebut dengan restitusi. Dari ketiga motivasi ini kita lihat anak misalnya, anak datang ke sekolah tepat waktu. Motivasi yang ada pada diri anak itu motivasi yang mana? Contoh saja begini Bapak Ibu. Kita anggap contohnya kita sebagai guru. Kita sebagai guru datang ke sekolah itu tepat waktu. Motivasi yang kita datang ke sekolah tepat waktu itu kira-kira apa? Kalau dari yang 3 ini tadi, kalau menurut Pak Yanto, motivasi Pak Yanto untuk datang ke sekolah ini dari yang 3 ini kira-kira mana ya? Saya itu yang pertama, kalau dalam pribadi saya itu jadi menghargai nilai-nilai kebaikan pada diri sendiri yang sudah tertanam sejak dini, yang diajarkan untuk disiplin dan berintegritas dalam bekerja. Mantap. Jadi yang lainnya, kalau tujuannya motivasinya salah satu kita ambil datang tepat waktu ke sekolah itu motivasi. Kalau tujuan apa ya? Kalau pandangan tujuan dari 3 ini. Menghargai diri juga ya. Ayo. Jadi bagus, mantap, pas ya. Jadi
Ada 3 macam ini motivasi. Yang pertama, kita datang ke sekolah itu, apakah kita itu takut dimarahi kepala sekolah, kan itu. Kalau kita sekedar datang ke sekolah karena takut, karena malu dengan kepala sekolah ataupun guru yang lain, ya, ataupun nanti nggak dikasih apa namanya ini rekomendasi sertifikasi, berarti kita motivasi kita yang lain ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama ini motivasi kita. Tapi, nah ini yang kedua lagi, kalau kita datang ke sekolah hanya ingin imbalan, misalnya imbalan atau penghargaan. Wah, ini Pak Yanto selalu datang pagi, dapat imbalan sebagai guru teladan, misal, kan? Ada program sekolah guru teladan. Pak Anggi selalu datang ke sekolah, jadi dapat guru teladan ataupun dapat uang apa lah ya? Uang kerajinan. Nah, ini uang kerajinan. Berarti ya motivasi kita yang ini, yang kedua ini. Alhamdulillah kita tadi dari beberapa sampel yang kita lihat tadi, motivasinya adalah motivasi yang ketiga. Jadi kita datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena takut dengan kepala sekolahnya, bukan karena kita minta dihargai, ya, tapi kita ini, ya Pak Yanto pas ya Pak Yanto menjuai tadi pas. Jadi kita itu memang motivasi kita itu menghargai nilai diri. Ya, jadi kalau motivasi yang ketiga ini sudah kita ada pada diri kita, ini memang motivasi yang sudah ini intrinsik, yang memang dari diri kita sendiri, tidak ada unsur-unsur dari orang lain. Kalau yang kedua tadi pasti kita masih ada motivasi kita ada dipengaruhi oleh orang lain. Betul. Terus ini konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Jadi ini konsep disiplin dan disiplin itu ya yang mungkin sama ini kita beranggapan kalau hukuman dan penghargaan itu bisa mendisiplinkan, ya. Tapi kalau di sini konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Kenapa? Apa alasannya? Bapak Ibu ini, hukuman itu sangat berpengaruh terhadap siswa kita. Yang pertama, hukuman itu akan membuat siswa kita menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Terus kesannya adalah memaksa. Terus juga ini murid menyembunyikan kesalahan. Berarti nanti murid bisa tidak jujur nih, karena dia menyembunyikan kesalahan. Ada aja alasannya, ya. Jadi misalnya datang ke sekolah karena apa misalnya alasannya, nanti diubah itu alasannya, gimana supaya bagusnya, ya. Padahal memang dia kesiangan, ini dibilangnya tidak ada yang mengantar, jadi supaya dia kurang semacam itu. Kalau tidak ada yang mengantar, mungkin otomatis guru berpikirnya ini udah ada hukuman kan itu. Tapi kalau dibilang kesiangan dan sebagainya, mungkin guru akan marah. Jadi ini kesannya nanti murid bisa jadi tidak jujur. Terus murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri murid. Ini yang hukuman. Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaan pemantik kita yang pertama di awal tadi, ya. Terus juga penghargaan. Selama ini ya mungkin termasuk saya juga sendiri, kita beranggapan karena penghargaan itu bisa meningkatkan disiplin juga. Tapi tidak, Bapak Ibu. Penghargaan itu yang pertama tidak efektif. Yang kedua bisa merusak hubungan, sifat iri. Ini gimana maksudnya? Merusak hubungan, contoh kita memberi penghargaan terhadap siswa kita, bisa 2 orang di dalam kelas kita, otomatis tidak akan mendapat penghargaan ini akan terjadi iri, ya, akan menimbulkan sifat-sifat iri terhadap yang lain. Terus mematikan kreativitas.
Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Contohnya gini Bapak Ibu. Nah, ada usah banyak belajar. Ya, yang ranking 1, ranking 2, ya itu juga ya kan, tuh, seperti itu. Ataupun dalam lomba. Dalam lomba kan juga. Udahlah, yang paling yang menang si A juga. Akhirnya anak ini ya, yang teman-teman sekelilingnya itu membuat anak-anak itu tidak ada ini. Daya juang. Tidak ada kreativitasnya lagi, sehingga itu dikatakan mematikan kreativitas. Terus ini menghukum dengan sistem ranking yang selama ini masih mungkin ya, termasuk saya juga masih menjalankan. Memang betul Bapak Ibu, kita itu dalam sistem perankingan itu kadang ada dilemanya juga ya. Apalagi yang perankingan kita sebut dari A sampai Z. Dari ranking siswa kita orang 20, peringkat 1, 2, 3, 4 sampai 20 itu kita sebut, kita buat ranking dan kita umumkan di depan ya teman-temannya. Apa ada kasihan nanti yang ranking paling bawah gitu kan? Ya, merasa rendah diri, malu, ya kan? Jadi itu ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi motivasi yang ditimbulkan itu seharusnya dia memang belajar itu memang dari motivasi yang dari dalam dirinya, memang dia meyakini kalau belajar itu nilainya memang dia yakini, istilahnya apa gimana tuh? Maksudnya tuh dia meyakini kalau mau belajar itu bisa membuat dia berhasil. Tapi kalau dengan penghargaan, ya, ini mungkin motivasinya sudah berubah karena dia tujuannya belajar itu harus dapat peringkat 1, dapat 10 buah buku, kan itu. Jadi ini apabila nanti tidak ada penghargaan buku, itu mulailah tidak enak lagi lah juara 1 yang semester ini apalah ada. Kalau kemarin dikasih hadiah buku, sekarang tidak ada pakai hadiah lagi ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Seterusnya ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 macam. Apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman, guru menghukum siswa itu hormat misalnya ya, hormat pada bendera, push up, memungut sampah. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Ini biasanya yang hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengurangi poin nilai-nilai tertentu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Coba kita cermati dulu yang 2 macam ini. Apa perbedaannya kira-kira Bapak Ibu? Yang hukuman dengan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa menjawab. Gimana Bapak Ibu? Apa perbedaan hukuman dan juga konsekuensi ini? Kira-kira kalau melihat dari bahasa yang disampaikan. Mungkin kalau hukuman itu kesannya Mungkin kalau hukuman itu kesannya berat ya Pak, karena bahasanya hukuman. Terus kemudian hukuman itu ditentukan oleh satu pihak atau hanya gurunya saja. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu mungkin ada peraturan dari kelas yang dilanggar. Jadi melanggar ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar akan ada konsekuensinya. Mungkin gitu. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi perbedaannya gini, kalau hukuman ini biasanya itu tiba-tiba saja, seingin Bapak Ibu gurunya. Misal lihat anak terlambat datang ke sekolah ataupun anak telat datang ketika upacara, udah ayo kamu hormat bendera. Anak nggak tahu ini kalau saya terlambat ini hukumannya nanti upacara bendera atau suruh ngambil sampah dan sebagainya ya. Ini hanya ya seperti Bu Irma bilang tadi, sepihak saja, semaunya guru saja, semaunya guru.
Beda dengan konsekuensi. Dalam konsekuensi ini ada kesepakatan Bapak Ibu. Kalau anak itu melanggar, berarti anak ini sudah tahu, oh, kalau saya berbuat salah, nanti oh ya saya dapat ini. Karena sudah disepakati. Beda kalau dengan hukuman tadi. Kan? Terus restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas maupun keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah ini lebih apalagi dan di atas konsekuensi tadi ada juga kesepakatan yang sudah mereka sepakati keyakinan kelas, tapi yang ini guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Siswa yang datang terlambat tadi ditanya ya apa alasannya ya. Setelah itu tidak hanya diberi konsekuensi tapi dibantu siswa itu menyelesaikan masalahnya. Siswa itu bisa menentukan sendiri Bapak Ibu. Misalnya kenapa kamu terlambat? Pak, saya kemarin semalam itu mainan HP begadang, nggak terlambat tidur, jadi telat bangun. Jadi guru juga nanti akan menawarkan opsi-opsi kepada siswa tersebut. Gimana solusinya supaya kamu bisa terlambat? Anak akan mampu kadang menjawab Bapak Ibu. Mampu dia menjawab. Iya Pak, besok saya akan tidur malam-malam lagi Pak. Kan seperti itu. Ini pengertian dari restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini fokusnya di sini. Dia itu restitusi itu memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran. Nah ini opsi-opsi apa yang harus kamu perbaiki, bagaimana supaya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Itu tawaran, bukan kita paksaan, bukan dari guru. Kamu harus ini ya, besok tidak boleh ini, kamu besok harus ini, itu tidak boleh. Jadi memang ini adalah tawaran, bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu, jadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang kita bahas tadi. Ini sudah tadi ya. Nah ini kembali ke pertanyaan romantik tadi. Jadi kalau secara penjelasan yang sudah tadi saya sampaikan, saya paparkan tadi, kira-kira sekarang gini Bapak Ibu, apakah setuju tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju ya. Terus penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak, kalau dari penjelasan tadi juga tidak. Nah gini Bapak Ibu, jadi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi berkaitan dengan itu tadi, mengapa keyakinan kelas yang kita buat, mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif. Kalau peraturan kelas ini pedoman atau aturan tertulis yang mengatur perilaku dan tata tertib di kelas. Sementara itu keyakinan dia mencakup nilai-nilai, norma-norma, prinsip yang dipegang bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan juga siswa. Dengan menggabungkan keduanya, kelas dapat menciptakan atmosfer pembelajaran yang harmonis, di mana siswa tidak hanya mengikuti peraturan karena diwajibkan, tapi karena mereka memahami dan menghargai nilai-nilai yang mendasarnya. Contoh ini, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Ini
Kita contohkan gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Sekarang gini Bapak Ibu, kita itu kan memakai helm. Kita pakai helm itu karena peraturan atau gimana Bapak Ibu? Apa yang mendasari kita pakai helm? Karena keyakinan keselamatan dalam berkendara. Aturan juga. Ya, jadi meyakini keselamatan. Jadi ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Kita itu pakai helm itu, contoh aja saya dari Tanah Priok ke sini. Kalau saya sekedar hanya ikut aturan, karena mau pakai helm nanti kalau tidak pakai helm itu ada razia, ditangkap polisi, menyalahi aturan. Ya mungkin saya tidak akan pakai helm Bapak Ibu. Ya, karena sama-sama kita ketahui dari Tanah Priok ke sini boleh dikatakan belum ada pernah razia. Kalau kita meyakini karena aturan, kita mengikuti aturan, kita tidak akan memakai helm. Tapi tidak, kita itu sekarang sudah meyakini, ya, karena nilai-nilai yang kita yakini pakai helm itu adalah keselamatan. Saya pakai helm ini, saya yakini karena saya untuk keselamatan, bukan untuk ikut peraturan. Jadi ini maksudnya Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas ini kita menyepakati dengan anak tersebut, ya, apa nilai-nilai yang kita yakini, sehingga anak itu kalau menjalankan itu, ya, dia tidak ada unsur terpaksa, unsur apa ekstrinsik tadi, memang unsur dari dalam, ya. Jadi dia memang sudah menyadari betul. Karena kan ada kadang kata-kata itu peraturan dibuat untuk dilanggar, kan semacam itu. Jadi gitu ya. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas itu pernyataan universal, mengandung banyak lebih luas pastinya ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, positif itu kata-katanya itu dari kata-kata atau kalimatnya Bu. Jadi kalau contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau itu aturan ya. Kalau kita masih menggunakan kata jangan, dilarang, apalagi tidak boleh, harus, itu salah satu ciri daripada aturan. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dia menggunakan katanya lebih dengan positif, ya, menggunakan kata kalimat itu positif. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi, bisa kita ya buat keyakinan kebersihan adalah sebagian dari iman. Wah ini, jadi keyakinan kelas kita mungkin kita buat kebersihan sebagian daripada iman. Jadi anak itu meyakini, kalau saya ini bersih, berarti saya termasuk orang yang beriman, kan itu. Ini itu dari kalimatnya ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang harus diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut, ya, berkontribusi. Jadi keyakinan kelas itu memang kita buat kesepakatan itu anak dan guru, ya. Beda kadang kalau kita buat peraturan, itu hanya dari guru, tidak boleh ribut dalam belajar, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berkelahi. Bisa saja kalau tidak boleh berkelahi, keyakinan kelas yang kita buat apa? Menghargai sesama teman. Jadi nilai-nilai menghargai ini mungkin yang menjadi keyakinan anak. Ini sama dengan yang tadi, lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja. Ini kegiatan yang buat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi
Mungkin selama ini kita sudah buat peraturan di kelas kita. Mari kita ajak nanti anak itu berdiskusi tentang peraturan yang sudah kita buat. Terus dari peraturan tersebut sekarang kita ubahlah menjadi, kita rumuskan jadi keyakinan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kita sudah buat aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi sekarang kita mengubah dari kalimat itu menjadi misalnya kebersihan adalah sebagai iman, kebersihan adalah kesehatan yang paling utama. Misal terserah itu kita saja dengan anak menyepakati, kita rumuskan secara bersama. Terus mencatat keyakinan di kelas. Nah, setelah kita catat keyakinan di kelas, nanti kita bisa buat dalam bentuk menarik seperti poster dan lain sebagainya. Untuk kelas 6 sendiri, nah ini keyakinan kelas SD negeri kelas 6 SD negeri 158 nih yang sudah kami sepakati. Kemarin prosesnya ini Bapak Ibu mungkin yang di sebelah yang dulu itu adalah keyakinan yang saya minta dengan anak menuliskan beberapa keyakinan. Salah satu mereka menulis ada yang 2 nilai, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, itu terserah. Jadi dalam yang banyak itu kami rumuskan, kami pilih mana yang kira-kiranya sama, ya baru dimasukkan. Ada juga anak yang masih membuat tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh ya, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Di saat itulah kita menjelaskan, harusnya itu ada video yang waktu kami menampilkan ataupun membuat nilai keyakinan. Seterusnya yang keempat, kita mau mengenali kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 macam kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan ini, apabila salah satu kebutuhan itu mungkin tidak mereka dapatkan, inilah kadang anak membuat perilakunya yang tidak sesuai dengan norma ataupun sesuai dengan aturan yang ada. Ini ada video terkait 5 kebutuhan dasar. Kita putar aja lah ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, apabila dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, inilah akan terjadi perilaku yang tidak ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang terjadi pada siswa. Terus ini ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Kita simak di video ini. Salam bahagia
Berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Yo. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Ini yang penghukum ya, Bapak Ibu. Ini yang penghukum. Ini namanya yang penghukum. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Baca mana, Bang? A17. 2017. Coba. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Betul, Pak. Ini posisi yang kedua ya. Jadi posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Cuma Maaf, Bu. anak. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Bahaya. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga ya, posisi teman. Tadi ada 5. Ini orang ini aja sampai ke 5. Cuma ada beda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi yang keempat, memantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Baik Bapak Ibu, jadi sudah kita pahami dari video ya, dari video yang diputar tadi mungkin kita sudah pahami ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dari 5 tadi yang seperti sudah dijelaskan itu, yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Yang kedua, ya kita tahu videonya tadi ya Bapak Ibu, nunjuk anak, perkataan ibu gurunya juga termasuk tanda kutip itu kasar ya. Terus berbuat rasa bersalah sudah juga tadi yang Bapak Ibu bilang bahasanya lemah lembut ya kan, tapi menyakitkan sehingga membuat anak merasa bersalah. Nah, ini dampaknya juga lama bagi anak. Anak akan lama teringat kalau dia selalu membuat kesalahan. Nah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kita di sekolah kira-kira biasanya kalau sebenarnya kadang kita mungkin selama ini pernah jadi penghukum, posisi ketua kita pernah menjadi pembuat bersalah, kita juga pernah menjadi teman, kita pernah menjadi pemantau. Nah dari kelima ini kira-kira ya bagaimana posisi kontrol kita di tahap yang mana ya? Mungkin tidak usah dijawab karena ya masing-masing kita aja lah yang menjawab ya. Jadi posisi kontrol yang sangat dianjurkan dalam hal ini adalah posisi kontrol manajer inilah dari sekian tadi. Karena apa? Karena ini posisi kontrol manajer ini adalah mengajak anak untuk mencari solusi dari apa penyebab ataupun ini yang membuat kesalahannya tadi itu. Dicari sama-sama solusi. Anak diajak bicara, ditanya alasannya, tindakan untuk selanjutnya. Ini kita diharapkan untuk bisa menjadi posisi kontrol manager. Mungkin selama ini ya termasuk saya juga kadang ada yang posisi membuat teman, ya kan? Mudah-mudahan ya kita juga tidak termasuk posisi yang paling bawah ini, penghukum. Jadi ini paparan yang sudah di dalam video tadi Bapak Ibu, mungkin kita sudah sama-sama mendengar. Ini teman, pemantau dan manajer.
Nah, ini yang keenam adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Di mana untuk menerapkan posisi manajer tadi ya, seperti posisi kontrol yang 5 tadi, untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita menerapkan ini segitiga restitusi. Apabila ada suatu permasalahan terhadap anak, kita menerapkan tindakan ini. Ini yang sangat disarankan. Yang pertama, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 kegiatan, 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa itu. Dengan perkataan mungkin gini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi anak itu tidak merasa dialah yang berbuat kesalahan semacam itu. Jadi kita kasih motivasi sedikit sebelum kita menindak anak. Nah, mungkin kita panggil, tidak ada orang yang tidak berbuat kesalahan, ya kan? Semua manusia pasti punya kesalahan. Jadi anak ini agak distabilkan identitasnya. Nih, di tahap yang kedua kita mulai validasi tindakan yang salah tadi. Dengan cara mungkin kita dengan kalimat ini. Setelah kita kasih motivasi anak, kita stabilkan kondisi emosi anak tadi, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan. Kita dengar dulu alasan dia. Nah, seterusnya, adakah cara yang lebih efektif? Adakah cara lain yang lebih baik? Semacam itu. Yang ketiga, kita mulai menanyakan keyakinan. Inilah terkait dengan keyakinan yang kita sudah sepakati sebelumnya. Keyakinan apa? Misalnya anak tadi terlambat datang ke sekolah. Keyakinan yang kita buat adalah keyakinan untuk bisa menghargai waktu. Nah, inilah kita tanya kepada anak. Sudah, kita kan dulu sudah buat kesepakatan keyakinan kelas kita. Sekarang keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ini menanyakan keyakinan. Nah, seterusnya baru nanti setelah ini kita melakukan tindakan, minta anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Sebentar, ini ada saya putar. Ini terkait dengan video saya, Bapak Ibu. Ini tugas saya terkait tadi tindakan segitiga restitusi. Kebetulan saya juga sudah pernah melakukan tindakan segitiga restitusi itu yang sudah saya buat dalam video ini. Kita coba diputar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita share di sini aja. Ini adalah salah satu tugas dari CGP. Jadi tugas kami itu kami buat seperti ini Bapak Ibu. Dalam satu modul itu ada demonstrasi, ada
koneksi, ada aksi nyata. Ini ilustrasi kasus pertama. Pada hari Rabu, Peter kelas 6 terlambat datang ke sekolah. Nah, ini skenario percakapan antara saya dengan Peter untuk melakukan tindakan segitiga restitusi. Ini videonya. Apakah Peter tahu sekarang Bapak panggil ke sini? Ya Pak, karena saya jadi terlambat. Ya, tadi Peter berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Peter tahu nggak jadwal masuk sekolah kita jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30 sudah masuk. Nah, kalau Peter tadi dari rumah jam 7.30, kan kita masuknya jam 7.30. Apakah Peter bisa datang ke Bapak dulu? Ini Peter, setiap manusia itu salah. Itu manusia. Ini tahap pertama menstabilkan identitas. Mencari siapa yang salah. Di sini kita mencari solusi bagaimana Peter tidak terbang lagi ke sekolah. Pasti kita punya alasan. Ini Kenapa? validasi menanyakan Saya alasan. kesiangan Pak. Nah, kenapa bisa berkesiangan? Saya tidur kemalaman Pak. Saya asik bermain HP. Game hingga lupa bangun Pak. Nah, Peter itu datang terlambat karena masih bermain HP. Apakah datang terlambat itu sudah termasuk? Ini yang ketiga, menanyakan Itu keyakinan. kelas kita, Peter. Ya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Terus sekarang keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya Pak, tentang disiplin Pak, masuk tepat waktu. Baik. Terus sekarang ini jadi langkah-langkah kamu supaya tidak terlambat lagi ke sekolah gimana? Ya Pak, saya akan tidur lebih awal dan tidak akan bermain HP sampai larut malam hingga lupa waktu Pak. Nah, sekarang kita sudah tahu ya solusi supaya kita tidak terlambat lagi di sekolah. Kira-kira kapan kita mau mulai melaksanakan? Mulai malam ini Pak. Ya, bagus. Kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Ya, doakan semoga kita kedepannya bisa lebih disiplin, selalu mendapati keyakinan saya. Ya Pak. Ya, nah, sekarang boleh bagi terima kasih ya, Peter. Nah, ini yang kedua, mungkin tidak usah lagi, kita bentar lagi yang kedua. Nah, jadi gitu, ya apa begitu Bapak Ibu. Inilah salah satu contoh tugas kami di Guru Penggerak itu. Dalam satu modul ada tugas demonstrasi, eksplorasi, koneksi, aksi nyata, semacam itu. Ya mudah-mudahan nanti ada salah satu calon di sekolah kita Pak Kabul bisa mengikuti kegiatan Guru Penggerak Yesus. Mungkin hanya itu Bapak Ibu dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Tunggu sebentar, PPT tadi tidak tampil ya. Ya, sekian mungkin Bapak Ibu penyampaian dari saya terkait dengan budaya
positif yang ada ataupun yang apakah kita terapkan di sekolah, mungkin banyak kurangnya. Mungkin banyak kurangnya yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kegiatan ini, dalam hal juga membantu saya dalam memenuhi tanggung jawab ataupun tugas saya sebagai salah satu dari peserta pelatihan guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Martuni refleksi penampilan. Baik Bapak Ibu, itu tadi penyampaian atau pemaparan diseminasi dari budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Marjuni. Dari pemaparan tadi kita tahu bahwasanya ternyata ada hal-hal yang keliru kita laksanakan. Semoga setelah kegiatan ini kita bisa bikin budaya positif untuk kegiatan belajar mengajar kita sendiri di kelas. Nah, kita doakan juga semoga Pak Marjuni dalam mengikuti calon guru penggerak bisa lulus dan nantinya dapat sertifikat sesuai dengan upaya yang sudah dilakukan. Mungkin sekian dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata atau perbuatan. Saya akhiri, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Selamat siang Bu. Pak Jong tidak dong ngecek dulu, rekam tidak. Lagi tahu tadi cek sekali Pak Jong. Lagi itu. Nah, merekam.